Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyebut sistem pendaftaran peserta didik baru atau PPDB meresahkan masyarakat. Permasalahan PPDB sudah terjadi sejak 7 tahun lalu dan berlarut-larut hingga kini. Dede Yusuf menilai PPDB telah gagal dan DPR memberikan opsi kepada pemerintah untuk melakukan perubahan sistem penerimaan siswa baru. Perubahan tahun 2023 kami sudah bikin panja PPDB dan rekomendasi kami adalah meminta dibentuknya Satgas PPDB di mana ada ombudsman di dalamnya, ada kepolisian, ada Pemda dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan. Pada saat itu juga bahkan banyak yang titipan-titipan atau yang pindah kakak dan sebagainya akhirnya tidak bisa masuk. Nah, nampaknya pemerintah sampai saat ini masih tetap memprioritaskan PPDB. Maka menurut hemat kami PPDB harus selesai tahun ini. Pergantian pemerintahan sudah harus ada konsep baru lagi. Karena kalau misalnya sampai tahun depan berarti 8 tahun kita gagal. Ya, sedikit berbeda dengan Dede Yusuf, Ombudsman menilai bahwa PPDB bermasalah karena tak ada koordinasi dan pemetaan yang matang. Temuan Ombudsman, Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak aduan kepada pihak Ombudsman terkait sistem penerimaan peserta didik PPDB tahun ini. Setiap tahun ajaran baru, penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi momen krusial bagi orang tua dan siswa di Indonesia. Namun sistem yang dirancang untuk menjamin pemerataan akses pendidikan ini selalu diwarnai oleh berbagai bentuk kecurangan. Berbagai bentuk kecurangan yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru adalah manipulasi kartu keluarga, pemalsuan sertifikat prestasi, dan yang terakhir terjadinya kecurangan jalur afirmasi. Dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman Jakarta, Ombudsman menilai temuan yang terjadi dalam PPDB 2023 diantaranya karena pemetaan, koordinasi, komitmen, dan belum optimalnya sosialisasi sehingga proses PPDB bermasalah. Cari membagi zona. Nah, membagi zona itu seharusnya memberikan pemerataan. Bukan hanya jarak. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kami mengusulkan pada tahun nanti dalam masing usulan juga adalah harusnya pasca PPDB ini seluruh dinas melakukan pemetaan sebaran calon peserta didik, baik lokasi, minat, tingkat ekonomi, kondisi fisik. Karena apa? Itu yang akan nanti bisa dilakukan pemetaan untuk tahun depan, baik dengan sarana prasarana dan kuota-kuota dari masing-masing jalur. Kan masih banyak kalau kita lihat kan blank spot kan, dimana yang ini kabupaten yang nggak mengakui terlampau jauh, di sini nggak mau mengakui juga, gitu kan. Nah ini juga masalah koordinasi. Kembali lagi sebetulnya bagaimana pemahaman dan implementasi di lapangannya. Ini bukan aturan. Pemirsa, pelaksanaan penerimaan siswa didik baru atau PPDB 2024 tak hanya diwarnai berbagai protes, juga banyak kecurangan. Pendaftar menggunakan kartu keluarga palsu hingga piagam palsu agar lolos dalam PPDB. Dugaan pemalsuan kartu keluarga KK ditemukan dalam pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Disdikbud Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah mendapati 18 kartu keluarga calon siswa diduga palsu. 5 kartu keluarga palsu ditemukan di SMA Negeri 1 Pati dan 13 KK palsu di SMA Negeri 1 Juwana. KK palsu diketahui setelah diverifikasi ke Disdukcapil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data KK tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Untuk itu kami proses, terus kami laporkan kepada Satpen. 2 SMA negeri favorit di Kota Semarang, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5, menemukan dugaan pemalsuan piagam prestasi calon siswa dalam PPDB jalur prestasi.
Kasus ini muncul setelah ratusan siswa didik SMP Negeri 1 Semarang menggunakan piagam kejuaraan Marching Band Internasional di Malaysia untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut seharusnya tercantum juara 3, namun legalisir yang diajukan menyebutkan juara pertama. SMA Negeri 5 Semarang mendapati 33 pendaftar menggunakan piagam marching band diduga bermasalah ini. Kemudian ini ada diduga ada pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita akan dalami lah, ya. Kita akan klarifikasi. Tentunya kita tahap penyelidikan dulu. Kita lihat dulu apakah nanti pidananya di mana nanti. Kalau ini memang ada pidananya, kita lihat nanti apa statusnya, kita tingkatkan nanti seperti itu. Kasus ini tengah diselidiki Polrestabes Semarang. Polisi sedang pelajari unsur pidana yang dapat diterapkan. Dari Pati dan Semarang, Jawa Tengah, Lazarus Sandi dan Kristadi melaporkan.